Paskah itu setiap tahunnya itu tanggalnya beda-beda. Kalian notice nggak? Notice ya. Kok nggak sama ya kayak Natal yang selalu jatuh di tanggal 25 gitu kan. Nah mungkin ada yang notice, mungkin ada yang tidak gitu ya. Ada yang mungkin yang oh iya juga ya kok kadang-kadang Paskah ada di bulan Maret, kadang April, kadang Mei gitu ya. Mau nggak kamu bangkit bersama aku? Kalau mau ayo melangkah. Jangan terus-menerus hidup dalam keterpurukan. Selamat pagi, sahabat Morning Grace. Apakah Anda tidur nyenyak semalam? Atau apakah Anda tidak bisa tidur sama sekali? Pagi ini, baik kita bisa tidur ataupun sama sekali kurang tidur, mari kita mengawali pagi kita dengan bersyukur atas semua kebaikan Tuhan. Yuk kita berdoa. Memohon rahmat Tuhan untuk kita bisa merenungkan sabdanya pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami boleh kembali membuka mata kami. Menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Baik semalam kami bisa tidur nyenyak ataupun tidak. Pagi ini kami mau bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan pada kami. Biarlah kami menjalani hari ini dengan ucapan syukur, dengan pengagungan yang tinggi kepada nama Tuhan. Tuhan, bersabdalah kepada setiap kami. Kami mau mengawali hari bersama dengan kasih-Mu. Di dalam Kristus yang sanggup melembutkan hati kami, yang sanggup menyentuh kerasnya hati kami berdoa. Amin. Sahabat Morning Grace yang terkasih, juga teman-teman selamat pagi. Hari ini kita masih mau berbicara tentang
kebangkitan. Gitu ya. Nah, kita mau baca dulu sabda Tuhan, gak usah panjang-panjang, cukup satu ayat saja hari ini. Yang akan saya ambilkan dari Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita buka dari Alkitab masing-masing ataupun dari gadget kita. Kolose pasal 3 ayatnya yang pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, saudaraku, juga teman-teman yang ada di sini, kalian notice nggak sih kalau Paskah itu setiap tahunnya itu tanggalnya beda-beda? Kalian notice nggak? Notice ya. Kok nggak sama ya kayak Natal yang selalu jatuh di tanggal 25 gitu kan? Nah, mungkin ada yang notice, mungkin ada yang tidak gitu ya. Ada yang mungkin yang, oh iya juga ya, kok kadang-kadang Paskah ada di bulan Maret, kadang April, kadang Mei gitu ya. Kenapa bisa begitu gitu ya? Ternyata teman-teman, Paskah itu adalah disebut sebagai hari raya yang berpindah begitu ya. Nah, lalu berpindahnya didasarkan pada apa? Wah, kayaknya kurang lebihnya kita sama kayak teman-teman Muslim yang kalau mau menentukan satu Syawal itu harus lihat hilal dulu gitu ya. Cuma kalau di tempat kita penentuan Paskah bukan berdasarkan hilal gitu. Jadi kapan gitu ya? Paskah itu selalu jatuh pada minggu pertama setelah bulan purnama di musim semi. Wah, repot juga ya. Apalagi Indonesia itu nggak ada musim semi gitu ya. Tetapi penanggalan ini tuh berdasarkan rapatnya panjang banget. Berabad-abad teman-teman. Jadi tuh setelah kontroversi panjang gitu ya. Jadi kapan nih kita menentukan Paskah gitu ya. Akhirnya di konsili yang berdasarkan penghitungan gereja Koptik begitu ya. Ketok palulah itu. Paskah itu adalah setiap minggu pertama setelah bulan purnama pertama di musim semi gitu ya. Oh, jadi itu penanggalannya. Aku nggak bingung lagi kenapa kadang-kadang Maret, kadang-kadang April, kadang-kadang Mei gitu ya. Kok nggak konsisten gitu ya. Nah, itulah alasannya. Nah, saudaraku, kembali kepada kebangkitan Paskah. Sekarang kita masih ada di masa Paskah, teman-teman. Ternyata Paskah itu tidak berhenti ketika kita sudah merayakan Paskah di hari Minggu kemarin, selesai begitu ya. Masa Paskah itu selesai dalam 50 hari. Sampai nanti Pentakosta begitu ya. Sampai nanti Pentakosta, peristiwa pencurahan Roh Kudus. Artinya, saudaraku, hari ini pun kita masih ada dalam masa Paskah. Nah, lalu maknanya apa ya? Kalau kita masih ada dalam masa Paskah. Nah, berdasarkan ayat yang kita baca pagi ini, kita dibangkitkan bersama Kristus. Begitu ya. Nah, maknanya bagi kita adalah kita itu sekarang di masa Paskah yang 50 hari, masih ada waktu begitu ya. Bagi kita itu sedang ditawari oleh Kristus. Mau nggak kamu bangkit bersamaku? Mau nggak kamu bangkit bersamaku? Kedengarannya simple, tetapi tidak semua orang merespon. Mau nggak kamu bangkit bersamaku? Dia bilang, mau Tuhan. Tetapi dalam keseharian dia nggak menunjukkan hal itu. Aku kasih contoh yang simple saja ya. Ada seorang cewek yang datang sama aku konseling. Kenapa dia merasa sangat terpuruk hidupnya begitu? Karena dia punya seorang pacar laki-laki yang sangat posesif. Pengatur sekali begitu ya. Sampai pada suatu titik anak ini itu mau pakai baju apa diatur. Anak ini itu mau pelayanan nggak boleh. Ya. Anak ini itu mau pergi bertemu orang tuanya keluar pulau tidak boleh. Begitu ya. Banyak sekali peraturan yang harus diikuti sama perempuan ini demi mempertahankan hubungan. Lalu kalau kita mau mengatakan sama anak ini begitu ya. Kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, kamu harusnya memilih untuk bangkit bersama Kristus.
tidak terus-menerus hidup dalam keterpurukan. Nah, lalu aku tanya, kamu pernah enggak dikata-katain kasar? Oh sering, begitu ya. Oke, sekarang banyak peraturan kata-kata kasar. Besok bisa jadi kamu akan menerima kekerasan secara fisik, begitu ya. Kalau kamu menerima Kristus yang bangkit, harusnya kamu pun bangkit dong. Dari kondisimu, kamu ambil aksi nyata dong. Jangan terus-menerus diam dalam keterpurukan, begitu ya. Tetapi sayangnya dia memilih untuk terus-menerus hidup dalam keterpurukan. Alasannya? Karena sudah cinta, Kak. Susah, ya kan? Nah, saudaraku, kita diundang untuk hidup bangkit bersama Kristus. Apapun kondisi saudara saat ini. Keterpurukan apapun yang menimpa saudara, kesulitan macam apapun yang sedang saudara jalani, saudara ditantang. Mau nggak kamu bangkit bersama aku? Kalau mau, ayo melangkah. Jangan terus-menerus hidup dalam keterpurukan. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk tawaran-Mu, supaya kami hidup dalam kemerdekaan. Supaya kami hidup bangkit bersama Engkau. Tapi kami menyadari sebagai manusia yang lemah, kami sering memilih untuk terus-menerus di dalam keterpurukan. Kami tidak berani mengambil langkah untuk maju. Tuhan, mampukan kami untuk meraih tangan-tangan mereka yang Tuhan kirim kepada kami untuk menolong kami. Mampukan kami untuk jujur dengan kondisi kami yang tidak baik-baik saja sehingga kami mampu bangkit dari kesulitan hidup kami. Juga mungkin kami yang kesulitan dalam kondisi ekonomi, mampukan kami bangkit bersama Kristus, mencari hal-hal baru yang bisa kami upayakan sehingga kehidupan ekonomi kami lebih baik. Kami juga yang terpuruk dalam kondisi rumah tangga, mampukan kami ya Tuhan bangkit bersama Kristus, menata kembali rumah tangga kami yang sudah hancur. Punya keberanian untuk minta maaf, punya keberanian untuk mengampuni. Juga kami yang bergelut dengan studi, mampukan kami untuk bangkit bersama Kristus, menyelesaikan setiap studi kami yang sudah kami mulai. Saudara-saudara kami yang saat ini mendengarkan renungan ini di rumah, biarlah mereka menerima tawaran Tuhan untuk bangkit. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Selamat menjalani hari ini. Mari bangkit bersama Kristus. Tuhan memberkati.